Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Senin 4 Juli 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari 2 Tawarik 1 ayat 7 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, yang telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema permintaan yang diberkati. Seorang pengusaha menawarkan barang dagangannya kepada bawahannya yang tersebar ke berbagai wilayah di negerinya. Ada yang jauh, ada yang dekat. Ada yang sukses berdagang, ada yang biasa saja. Satu dari antara para bawahannya memesan dagangannya. Pengusaha yang tahu kemampuan bawahannya itu mengirim lebih dari pesanannya secara cuma-cuma, karena tahu bahwa dalam keterbatasannya ia berusaha keras melakukan kewajibannya dengan tulus. Yang dilihat oleh pengusaha itu adalah motivasinya yang kuat, mau ikut berusaha dalam mengembangkan niat pengusaha itu menyebarkan barang dagangannya, bukan kemampuannya. Salomo telah memenuhi permintaan Tuhan dengan tepat. Ia tidak memilih kekayaan, sesuatu yang diinginkan oleh setiap manusia supaya bisa hidup dengan nyaman. Ia tidak meminta harta benda, sesuatu yang diinginkan orang untuk menunjukkan status sosialnya yang baik dibandingkan raja-raja lain. Bukan kemuliaan yang menunjukkan kelebihannya karena disukai dan dihormati oleh rakyatnya, sesuatu yang didambakan setiap raja. Dan tentu umur panjang untuk bisa menikmati semua kemewahan dan statusnya. Ia tidak meminta sesuatu bagi dirinya. Yang dia minta kebijaksanaan dan pengertian untuk menghakimi umat Tuhan dengan benar. Tujuan permintaannya bukan pada dirinya, akan tetapi pada rakyatnya, umat Tuhan yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan. Tujuan permintaannya adalah agar dia dapat melindungi, memberikan kenyamanan dan kebahagiaan kepada umat Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Ketika Salomo melanjutkan jalan yang ditempuh ayahnya, memuji Tuhan dengan karirnya sepanjang waktu yang diberikan Tuhan, Tuhan tahu yang tepat bagi hamba-hambanya dan memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mengapa? Karena mereka mewujudkan kehendak Tuhan melalui jabatan mereka. Doa malam ini, ya Tuhan,
Tuntun kami meminta yang dibutuhkan untuk melaksanakan panggilan kami. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus